ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah hadirin sekalian, alhamdulillah di pada malam Rabu rutinitas kita masih dapat bersama-sama kumpul dalam rangka thalabul ilmi yang insya Allah pelajaran tausiah penyampaian daripada para ulama sedikit dapat menambah motivasi, bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih melanjutkan pelajaran kita baik di malam Jumat ataupun di malam Rabu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khalaqallahu Adam min jami'il aqalim farasuhu min turabi baitul muqaddas wa min turabil jannah. Setelahnya kita kemarin membuka tentang sejarah perjalanan dunia. Sampai-sampai kita kemarin sudah membahas arwah yang diciptakan oleh Allah dari nur baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, tergantung pandangan roh pada saat diperintahkan oleh Allah memandang roh tersebut, sehingga ada sebagian roh yang tidak bisa melihat cahaya tersebut, sehingga dijadikan kemarin orang yang tidak bisa melihat cahaya baginda Rasul malam yaro sayan pasoro Yahudi wa Nasoro wal Majusi wal kafir. Jadi Yahudi, Nasoro, mudah-mudahan kita tergolongkan roh yang bisa melihat cahaya baginda Rasulullah SAW. Sesudahnya kemarin kita membahas semuanya itu, summa innallaha ta'ala, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala istauda'a, menitipkan dalikan nur cahaya baginda Rasul yang dipandang oleh roh, semua roh tersebut tahtal arsy, disimpan oleh Allah cahaya tersebut di bawah aras. Lalu setelahnya itu cahaya tersebut hatta khalaqa, sehingga Allah menciptakan Adam alaihissalam, menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu diambil daripada cahaya yang disimpan di bawah aras, sementara itu adalah cahaya baginda Rasulullah SAW. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, telah diriwayatkan, telah disabdakan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, khalaqallahu Adam, menciptakan Allah kepada Nabi Adam ini min jami'il aqalim, diciptakan Nabi Adam syariatnya hakikat dari cahaya baginda Rasul, tapi syariatnya dari berbagai macam daerah. Karena Nabi Adam itu diciptakan min turabin, dari tanah. Nah, kita yang dengar tahu-tahu kita Nabi Adam diciptakan dari tanah. Alhamdulillah kita bisa membahas kitab ini sehingga lebih detail, kita lebih tahu. Bahkan kemarin kita sebelum membaca kitab ini, semua makhluk diciptakan dari cahaya baginda Rasulullah SAW. Ternyata segitu kita ngaji, tergantung apa yang dilihat pada zaman roh. Ya, ada yang melihat wajahnya jadi nabi, ada yang melihat kakinya, melihat dan kemarin sudah dijelaskan semua. Nah, sekarang Allah menciptakan Nabi Adam ini min jamil aqalim, dari semua daerah yang ada di dunia, yang diciptakan dari cahaya kemarin yang disimpan di Syajaratul Yakin, di pohon yakin, yang Syajaratul Yakin yang pertama diciptakan oleh Allah. Ini cerita sebelum dunia terjadi, sebelum dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini setelahnya dunia diciptakan, arah surga neraka sudah diciptakan oleh Allah dari cahaya-cahaya kemarin. Lalu Allah menciptakan Adam min jamil aqalim, dari berbagai macam daerah. Di sini dirinci satu persatu. Para suhu min turabin, bermula kepalanya Nabi Adam diciptakan dari tanah mana? Baitul Muqaddas, dari tanah Baitul Muqaddas. Diambil dari segumpal tanah yang ada di Baitul Muqaddas, yang ada di negara Mesir dulu, dijadikan tempat kiblat yang pertama.
itu kepalanya. Wa wajuhu dan bermula wajahnya Nabi Adam min turabil jannah dari tanah yang ada di surga, wajah. Wa asnanuhu dan bermula giginya min turabil kausar dari tempatnya tanah yang ada di telaga Kausar. Jadi berbagai macam daerah nanti dikumpulin. Wa yaduhu dan bermula tangan al-yumna yang kanan, tangan yang kanan min turabil Ka'bati dari tanah yang diambil dari Ka'bah, tangan kanan. Kita mah tahunya kan ngambil tanah dari Ka'bah. Bukan semuanya, ternyata cuma dari tangan kanan. Wa yaduhul yusra dan Nabi Adam menciptakan tangan kiri Nabi Adam yang kiri min turabi Farisin dari tanah Faris. Jadi berbagai macam daerah dicomotin. Warijlahu dan bermula kakinya Nabi Adam diciptakan oleh Allah min turabil Hindi dari tanah India. Kaki itu. Wa admuhu dan bermula tulang-tulang Nabi Adam diciptakan oleh Allah min turabil Jabali dari tanah gunung. Wa urukuhu dan bermula urat-urat Nabi Adam diciptakan min turabi Babila dari tanah Babil. Wa dharuhu dan bermula punggung Nabi Adam diciptakan oleh Allah min turabil Iraq dari tanah yang ada di negara Iraq. Wa qalbuhu dan bermula hatinya Nabi Adam diciptakan min turabil Firdaus dari tanah surga Firdaus. Wa lisanuhu dan bermula lidahnya Nabi Adam diciptakan oleh Allah min turabi Thaib dari tanah kota Thaib. Wa ainahu dan dua mata Nabi Adam diciptakan min haudil Kausar dari telaga yang mengalir dari telaga Kausar. Falamma kana. Nah, sekarang ini semua ternyata berwujud Nabi Adam ini diciptakan min jami'il aqalim dari semua daerah, kepala, kaki, semuanya diambil dari tanah-tanah masing-masing sedikit-sedikit digumpalkan oleh Allah. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dijadikan Nabi Adam alaihi salam. Falamma kana rasuhu min baitil muqaddas. Dengan adanya kisah kepalanya diciptakan dari tanah yang diambil dari Baitul Muqaddas, sorok maka jadi kepala kita itu mau di al-aqli, tempat disimpannya akal. Lebih bagus tuh karena diambilnya juga dari tanah Baitul Muqaddas, akal, disimpannya akal. Walamma kana wajuhu dan pada saat wajahnya diciptakan oleh Allah minal jannati dari tanah yang ada di surga, soro mau di alzina zijainati, sehingga jadilah wajah ini tempat perhiasan, wajah ini tempat di mana kegindingan keindahan manusia itu adanya di wajah. Itu diambil dari tanah surga. Walamma kanat ainahu dan pada saat Allah menciptakan Nabi Adam kedua matanya diambil min haudil Kausar dari telaga air Kausar, soro maka dijadikan dua mata tersebut al-malahatu, yaitu tempat di mana kecantikan dari manusia, sehingga mata tersebut mudah mengalirkan air mata karena itu dijadikan dari telaga Kausar. Walamma kanat asnanuhu dan pada saat Allah menciptakan gigi min turabil Kausar dari tanah Kausar, sorot maka jadi gigi tersebut mau di al-halawa, tempatnya si gigi itu tempatnya kenikmatan. Tempat kenikmatan itu ada di gigi. Gigi berkurang, kenikmatan berkurang. Benar gak? Oh, lagi masih muda, jengkol, pete yang keras-keras kita mampu, karena itu gigi tempat kenikmatan. Walamma kanat dan pada saat Allah menciptakan yaduhul yumna, tangan yang kanan min turabil Ka'bah, daripada tanah Ka'bah, sorot maka dijadikan tangan tersebut mau di al-minnah, tangan kanan ini tempatnya untuk memberi. Tangan kanan itu mulia untuk memberi, sehingga ada
dikatakan al-yadul ulya khairum min yadi sufla, tangan yang kanan ini lebih mulia daripada tangan yang kiri, karena tangan yang kanan ini memberi. Walama kana daruhulan, pada saat Allah membuktikan diciptakannya Nabi Adam, punggungnya min turabil Iraq, dari tanah Iraq, sorok, maka jadilah punggung tersebut mau diatawadu, tempatnya rendah diri itu ada di punggung. Karena mau di al-Iraq itu tanah yang lengkung, sehingga dikala kita rendah diri, kita menundukkan punggung kita itu diakibatkan diciptakan punggung kita itu dari tanah Iraq. Walama kanat urukuhu, dan pada semestinya Allah menciptakan dan membuktikan urat-urat nadi diciptakan oleh Allah min Babila, daripada tanah Babil, sorok, maka jadilah si urat nadi kita itu mau diasah hawa, tempat perkumpulannya hawa nafsu itu adanya di urat-urat nadi. Ini dengan adanya urat-urat ini menimbulkan syahwat. Karena apa? Tanah Babil itu tanah di mana di satu hikayat di situ banyak nafsu-nafsu yang tidak bisa dipertahankan. Nafsu yang besar itu tanah di Ababil. Walamma kana azmuhu, dan pada saat Allah menciptakan azmuhu, tulang belulang, tulang-tulang Nabi Adam, minal jabali, daripada gunung, sorok, maka jadilah tulang tersebut mau as-salabah, menjadi tempatnya kekuatan. Yang menjadikan kekuatan itu adalah tulang. Walamma kana qalbuhu, dan pada saat Allah menciptakan hati manusia minal firdausi, daripada surga Firdaus, sorok, maka jadi hati tersebut mau dial iman, tempatnya iman itu adanya di hati. Ini walamma kana lisanu, dan pada saat Allah menciptakan Nabi Adam lidahnya minat toibi, daripada tanah toib, sorok mau diasyahadah, sehingga jadilah lidah ini tempat mengucapkan, tempat bersaksi, mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini jamaah sekalian, setelahnya Allah menciptakan semua ini, tulang dari tanah, semua urat nadi, semua telinga dan sebagainya. Summa innallaha ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala askana, menyimpan semua yang diciptakan ini udah jadi mewujud, maka Allah menyimpan al-basara, menyimpan penglihatan, bil ainaini, di dua mata. Tadinya masih acak-acakan, mata udah jadi, telinga udah jadi, kaki udah jadi, tangan udah jadi, tapi belum ada berfungsinya. Setelahnya diciptakan berwujud, summa innallaha askanal basar bil ain, lalu Allah menyimpan penglihatan, disimpan di dua mata. Nah, ini sehingga mata kita bisa melihat. Wasama'a, dan Allah menyimpan pendengaran bil udhunaini, di dua telinga. Disimpan tuh masing-masing tempatnya. Enggak salah nyimpen. Wadaoka, dan Allah menyimpan rasa bil pami, adanya di mulut. Ya, dirasa adanya di mulut. Wasamma, dan Allah menyimpan penciuman bil anfi, di dalam hidung. Walamsa, dan Allah juga menyimpan untuk meraba, perasaan untuk meraba itu pilihan di adanya di tangan. Ini tangan untuk memegang, untuk meraba, semuanya diciptakan tuh masing-masing kudratnya. Wal masya, dan Allah menciptakan bisanya kita melangkah dan berjalan firrijli, yaitu di kaki. Ini semua masya Allah diciptakan sehingga jadilah wujud manusia. Ini jamaah semua. Setelahnya kita kaji di dalam syarah kitab Daqaiqul Abar ini, Allah menciptakan Nabi Adam yang dari segumpal tanah, ternyata bukan cuma gumpalan tanah Baitullah aja, berbagai macam gumpalan tanah, semuanya diambil dari berbagai daerah. Setelahnya jadi, maka Allah summa innallaha ta'ala askanal basar fil ain, wa sama fil udhunain, wa dawka fil fam, wa sama fil amfi,
Allah menyimpan penglihatan pada mata, menyimpan pendengaran pada kedua telinga, menyimpan rasa nikmat pada mulut, wasama, dan menyimpan penciuman ada di hidung, dan menyimpan rasa memegang ada di tangan, wal masya firrijli, dan untuk berjalan juga ada di kaki. Diciptakan lalu oleh Allah, kita dijanjikan setelahnya engkau sempurna diciptakan, kata Allah, terutama anak Adam yang ada di alam rahim. Allah berjanji, sayang hidupmu tidak akan lama di alam rahim. Satu, kemudian kalian akan menemukan alam yang kedua, yaitu yang dinamakan alam dunia. Di alam rahim juga udah ada kehidupan, cuman udah diberitain bahwasanya kelak di kemudian hari, setelahnya sempurna hari ini, diciptakan semua anggota sudah sempurna semuanya, dan telah disimpan pendengaran, penglihatan, pencium, dan sebagainya, maka satu saat kita akan turun kepada alam yang kedua yang namanya alam dunia. Berontak tuh kita pada zaman alam rahim. Ya Allah, kalau bisa saya belum siap turun ke alam dunia. Kenapa? Saya belum siap, takut nggak ada yang ngurus. Karena di sini saya udah enak di alam rahim. Orang tua saya sehat, saya ikut sehat. Orang tua saya kenyang, saya ikut kenyang. Orang tua saya stabil, saya ikut stabil. Enak ya Allah, belum siap saya turun ke alam dunia. Siapa yang akan bertanggung jawab saya nanti di alam dunia? Maka semua penolakan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak bisa. Tetap harus turun ke alam dunia. Turunlah ke alam dunia kita. Nah sekarang di alam dunia Allah memberi informasi dan memberi berita lagi di Al-Quran, hadis, bahwasanya nanti kita akan masuk ke alam yang ketiga yang namanya alam barzakh. Masih berontak juga kita. Ya Allah, belum siap saya, ya Allah, belum siap. Kenapa? Belum punya bekal untuk pulang ke alam barzakh. Jadi kematian ini adalah bukannya mati, tapi kita cuma pindah alam. Sama nanti alam. Di alam barzakh pun nanti akan ada lagi berita bahwasanya kita nanti akan bertemu lagi yang namanya alam mahsyar. Apa alam mahsyar? Alam mahsyar setelahnya habis manusia nanti akan dibangkitkan dari masyrik sampai maghrib, semua dari zaman dulu Nabi Adam yang pertama sampai anak cucu buyut cicit Nabi Adam yang terakhir, semuanya dibangkitkan oleh Allah di alam-alam mahsyar bareng semuanya. Makanya umurnya sama, diciptakannya nanti oleh Allah, dihidupkan bareng, udah kayak jamur timbul tuh. Dunia rata udah, ujung kulon ujung wetan udah rata. Nah di situ Allah memasuki alam yang keempat namanya alam mahsyar. Setelahnya alam mahsyar dijadikan, di situ ada huru-hara dan sebagainya. Nanti di situ ada alam yang namanya alam surga, namanya juga ada alam neraka. Mudah-mudahan kita semuanya selamat daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan jamaah sekalian, apa yang kita bahas dibaca oleh ulama di dalam kitab Dakwahul Abar ini menjadikan manfaat buat kita sekalian. Amin.